Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semua kabarnya sehat-sehat semuanya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nuswa Briansyah. Dan pada video kali ini kita nggak akan belajar dulu, rehat sebentar gitu ya. Kita akan bahas hal-hal yang sedikit receh gitu ya. Kita akan bahas hal yang sedikit receh tentang buat tujuan kuliahmu. Dan saya nggak sendirian di sini, saya ke kosan temen. Saya ngajak Richard Leandro Hale. Oke, ini Richard udah pernah di konten Study Student dan sempat magang 2 hari ya. sempat magang 2 hari. Nah, jadi kenapa kok saya awalnya yang mikirin ini? Kenapa kok bikin video buat tujuan kuliahmu gitu? Karena setelah kurang lebih 3 tahun, hampir 3 tahun, ini kan UAS semester 6 ya. Hampir 3 tahun lah gitu. Hitungannya hampir 3 tahun, sedikit banyaknya saya dan Richard itu udah mengetahui beberapa prinsip mahasiswa. Mahasiswa pasti punya prinsip berbeda-beda dalam dia itu mau ngebawa kuliahnya itu kemana gitu. Tuh, terus nanti juga mudah-mudahan setelah teman-teman nonton video ini kemudian berbincang-bincang gitu ya, mendengarkan saya dan Richard berbincang-bincang tentang hal ini, saya harap teman-teman jadi punya kayak mau dibawa kemana nih tujuan kuliah teman-teman gitu. Nah, mudah-mudahan sih kayak gitu. Amin. Gitu. Masuk ke materi inti aja. Boleh kali. Oke. Jadi sederhananya kalau kita itu kuliah di kampus, mahasiswa itu kayak terbagi menjadi beberapa macam sebutannya. Kayak mahasiswa kupu-kupu lah, kuliah pulang gitu. Terus mahasiswa kura-kura lah, kuliah rapat. Ada juga kuda-kuda ternyata. Kuda-kuda, kunang-kunang anjing. Kunang-kunang pun ada. Bukan kunang-kunang. Kunang-kunang itu apa? Kuliah nongkrong. Nangkring. Nangkring. Ya, kunang-kunang. Kunang-kunang, kuda-kuda ada lah. Cuman saya akan bahas 2 sifat aja atau 2 tipe mahasiswa yang sering didengar gitu ya. Mahasiswa kura-kura sama kupu-kupu. By the way, ini ada catatan daripada lupa ntar malah malu. Lihat aja, gak apa-apa. Oke, mahasiswa kura-kura dulu. Jadi tipikal dari mahasiswa kura-kura ini setelah saya rangkum dan mengetahui ya prinsip-prinsip. Jadi mahasiswa kura-kura tuh dia memiliki kesibukan yang sangat padat bisa dibilang, karena kuliah rapat mempunyai kesibukan yang sangat padat di kampus daripada kalau dibandingkan dengan mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang. Ya, Setuju? setuju. Ya, setuju. Aman ya? Aman. Oke lah. Aman. Kalau menurutku aman. Kura-kura itu kan kuliah rapat ya. Mungkin sebagian pandangan orang kan pasti beda-beda tuh. Ada yang bisa ngeliat dari nilai positifnya atau negatifnya. Itu semuanya tergantung orang-orang sih. Oke. Tergantung orangnya. Sip. Terus yang kedua itu tipikal dari mahasiswa kura-kura kuliah rapat itu dia kesibukannya di kampus antara lain kayak ngikutin UKM, terus jadi panitia dari event kampus lah gitu-gitu, sampai dia itu juga bisa jadi asdos. Pasti. Tapi kalau untuk mahasiswa kayak gini tuh ya, dia tuh ini kalau misalnya dia tuh anak beasiswa nih, anak beasiswa dari kampus itu udah positif, harus banget ikut UKM, itu udah diwajibin. UKM atau BEM, organisasi lainnya pokoknya itu harus diwajibin. Karena lu juga anak kura-kura ya. Karena saya dulu anak kura-kura, dan menurut pengalaman saya nih, banyak teman-teman ya, dari teman-teman lah yang anak-anak beasiswa, dia itu emang diwajibin. Karena dulu saya pernah jadi ketua UKM nih kan. Nah, jadi ada salah satu mahasiswa ini dia itu jadi kepengurusan. Kepengurusan. Jadi bukan kayak anggota lagi lah ya. Jadi saya tanya, kenapa mau jadi pengurus UKM ini gitu ya, UKMA. Oh, ya sebenarnya ada minatnya juga Kak, tapi saya juga disuruh sama dari pihak kemahasiswaan buat jadi ini, karena saya diwajibin buat ikut UKM.
Jadi mau nggak mau saya terima, kalau nggak ntar dicabut. Itu loh. Maksudnya gitu. Terus bener nggak kalau mahasiswa kura-kura tuh emang dari dulunya dari SMA, SMP gitu, emang dia sering di organisasi? Nggak semua kan ya? Nggak semua. Aku ada temannya. Saya. Tadi kan saya tadi. Oke, aman. Ada temen, dia tuh dulu emang nggak pernah ikut organisasi sama sekali di SMA, OSIS, Pramuka atau yang macamnya. Tapi pas udah kuliah, dia baru ikut. Dan dia bilang ngerasa ternyata organisasi seasik ini. Mungkin kita nggak tahu ya, karena kan organisasi kuliah sama organisasi sekolah kan beda. Beda apa ya? Kayak ruang cakupnya, ruang lingkupnya. Ruang lingkup lah, circle dan segala macamnya kan pasti beda. Event-event yang diadain juga pasti beda. Pemikiran orang-orangnya juga. Mentok-mentok kalau SMA paling cuma perpisahan aja. Perpisahan. Gitu. Dan mahasiswa kura-kura kuliah rapat, menurutku itu dapat privilege yang agak tinggi lah. Ya. Karena dia dikenal orang-orang penting kampus. Orang-orang penting. Orang-orang daripada mahasiswa kupu-kupu. Tapi kalau menurutku itu jatuhnya, kalau menurut saya jatuhnya kacung. What is kacung, man? Kacung itu ini teman-teman. Artinya ya disuruh-suruh terus. Ini beneran loh, ini. Oke. Ini bodoh amat yang tersinggung. Ini beneran. Beneran. Udah kayak karyawan kampus sebenarnya ini udah masuk. Kalau anak-anak beasiswa. Konteksnya beasiswa tapi kan dapat beasiswa lumayan. Cuma kan pasti tetap dong, ya kan, ada yang harus ditanggung tuh apa aja resikonya. Walaupun iya oke lah kuliahnya gratis. Tertekan enggak sih? Kalau menurut saya pribadi, menurut aku, lu nggak bisa aku kalau di video ngomong gua lu. Oke. Kalau menurut saya nih teman-teman ya, tertekan pasti. Karena tanggung jawabnya gede banget. Oke lah kamu dapat gratis, tapi tanggung jawab kamu gede. Ya itulah. Oke, lanjut ya. Jadi kayak mahasiswa kura-kura tuh, ini lanjut ke poin berikutnya. Jadi kayak IPK-nya tinggi, terus dikenal orang-orang penting dari kampus. Menurutku karena kan 3 tahun nih, jadi nggak bentar gitu. Mahasiswa tuh mentok-mentok kuliah berapa sih? 7 tahun kan ya? Maksimal 7 tahun ya kita. 3 tahun. 3 tahun maksudnya? Hidup di kampus paling lama kan 7 tahun. Jadi 3 tahun kan udah dibilang kayak ya menuju garis finish lah. Bentar lagi kalau nggak ngulang banyak. Terlebih kita semester 6. Kayak mendapat IPK yang tinggi bagus gitu. Terus kayak dikenal orang-orang penting kampus. Terus kayak dia itu memberikan manfaat gitu ya, kayak ngikutin event, jadi orang penting lah di kampus. Mahasiswa yang derajatnya tuh kayak enggak sama mahasiswa yang belajar doang gitu. Dia agak tinggi tuh kayak menjadi goals dan kebanggaan mereka. Betul lah. Dikenal banyak orang. Jadi asdos. Kenal dosen deket. Karena reputasi dia mahasiswa kura-kura kereta. Mari teman-teman, samping stasiun. Pas rumah lantai 2 nyemplung rel. Ya. Stasiun, bukan lagi rel. Bukan rel doang, ini stasiun teman-teman. Jadi timingnya harus pas. Oke, lanjut sih. Lanjut. Jadi kenapa kok tadi dia punya goals kayak IPK tinggi, jadi orang penting, dikenal orang-orang penting gitu. Itu karena menurutku reputasi dia saat kuliah itu menjadi kayak patokan dia di kehidupan selanjutnya. Kayak penting banget nih kuliah nih. Jadi kalau reputasinya nggak bagus, ya besok mau gimana mau bagus. Bener nggak? Bener. Menurutmu? Kalau aku sih bener. Dan juga wajah dari mahasiswa kura-kura sering terpampang di postingan akun sosmed, entah Instagram, entah apalah sosmed, nge-share kampus, posternya kampus, brosurnya kampus, dan lain sebagainya, daripada mahasiswa kupu-kupu. Beneran, iya. Kayak lu kan bisa terbilang mahasiswa kura-kura kan?
Dulu aku masih terpampang tuh. Enggak terpampang. Enggak pernah aku masuk sosial media. Oh, pernah aku masuk. Kan lu ketuanya anjing. Masuk poster. Cuma poster ini mengucapkan Minal aizin aja. Tapi pernah sih yang lain ada kayak event-event gitu sih. Ini pernah. Nanti kita bahas yang mahasiswa. Kita bahas. Kupu-kupu. Oke. Ini masih membahas tentang kura-kura ya. Jadi mahasiswa kura-kura itu sering tidak masuk kelas. Dan alasannya karena ikut event, panitia kayak jadi orang-orang penting dan ini mewakili kampus. Ya, dispen lah bahasanya lah. Dispensasi. Sehingganya kayak dosen ya tidak mempermasalahkan itu, ya emang itu tugasnya mereka. Karena itu untuk kegiatan, nah itu privilege-nya kampus. Ya. Cuman ada nggak sih kayak mahasiswa kura-kura dia bolos tapi alasannya saya dulu ini diralus men kayak gitu. Udah ya. Sekarang mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Jadi mahasiswa kupu-kupu ini kayak hampir tidak punya kesibukan lain di kampus selain ngikutin belajar mengajar di ruangan. Hampir nggak ada kegiatan lain lah selain itu. Jadi selesai kuliah ya pulang. Gitu. Dan kosan pun kayak menjadi zona paling nyaman buat mereka. Sering banget sih ini. Kalau ini udah nggak bisa dipungkiri. Kalau di kampus nggak ada orang kayak gini, pasti ada. Ya ada pak. Pasti ada. Malah kalau dari persentase nih lebih banyak kupu-kupu dibanding kura-kura. Ya gini dah. Mahasiswa misalnya 500 nih. UKM berapa? Yang ikut situ iya paling berapa? Yang kuliah pulang ya banyak, lebih banyak dari itu. Banyak. Makanya kayak mahasiswa kuliah rapat kura-kura itu produktifnya, dia merasa tempat produktifnya ya di kampus. Kalau kupu-kupu produktifnya di ocean gitu. Bentar teman-teman, tapi kita nih nggak ada ini ya. Enggak. Kita nggak ngomongin. Ini menurut kita. Kita menurut aja, maksudnya kita nggak jelek-jelekin kura-kura tuh bagus. Nanti jelek enggak. Nanti kita ke biar nggak salah paham dulu ya, teman-teman. Nanti tonton sampai habis dong. Okay. Makanya tonton sampai habis. Terus juga mahasiswa kupu-kupu itu cenderung tidak suka mengikuti serangkaian kegiatan di kampus, organisasi. Ini sangat. Kalau dibandingkan dengan mahasiswa kura-kura, ya kecuali kepepet. Nah ini masuk ke pembahasan inti nih. Nah ini kalau kupu-kupu nih ya, kalau menurut saya nih, ya pasti nggak mau banget. Ya walaupun ada acara. Kecuali kepepet. Dan diwajibin. Kadang pun walaupun wajib pun nggak mau. Walaupun wajib. Mau. Tapi ntar balik. Belum selesai acara balik. Karena juga nggak sedikit dari mata kuliah kampus yang mewajibkan kalau ikut mata kuliah ini wajib ikut seminar ini, wajib ikut expo misalnya, gitu kan? Ya bisa ikut organisasi atau ikut event pepet, gitu. Dan tidak dipungkiri juga bahwa mahasiswa kupu-kupu yang bisa dibilang kayak orang ini nggak produktif, nggak kelihatan di kampus, ya bukan berarti dia nggak lebih jelek dari kura-kura. Enggak, kan kita nggak tahu kegiatan dia selain kampus atau kerja kah atau membantu orang tua di rumah, kan kita nggak tahu. Ya, di kosan tidur kan ya. Oke, kita nggak tahu. Apalagi ya pasti gitulah. Tapi nih Nus ya. Kamu kan tadi ngomongin masalah kayak ada acara apa harus diwajibkan. Tapi ini salah satu hal yang sangat saya tidak sukai, teman-teman. Kenapa? Misal ada satu event, dia bilang mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini harus ikut, ya kan? Pasti kupu-kupu kadang kayak mikirnya gini. Ya aku pernah. Tipsan. Saya pernah nih mengalami. Ya adalah tipsen aja lah, males ya kan. Alah, paling itu cuma buat ngeramein aja. Nah itu kalau tipikal kupu-kupu. Tapi emang bener, saya mengalami. Jadi kayak apa sih ini event apa sih lah, seminar apa sih, udah lah nggak usah. Ini cuma embel-embel biar rame aja. Kadang-kadang gini Jat, kadang-kadang kita takut sama dosennya. Kadang diwajibin malah kan. Kita ikut eventnya,
kita ikut eventnya, tapi ternyata pas udah kelar, udah tepar, tidak di absen. Bener itu malah sering sih kalau menurut saya sih, apalah. Dan tergantung respect sih, maksudnya oh nih dosen ini respect, saya kan kenal. Nah, dan mahasiswa kupu-kupu itu kalau kuliah lebih cari aman. Ya pasti dong. Ya kalau dia bikin onar sekali, ya lu siapa tong? Iya, lu di tuh kampus siapa? Nggak penting. Di kampus nggak penting, nggak pernah ikut ini itu, cari masalah. Nah, Jadi lebih banyak lebih baik sih cari aman ya untuk mahasiswa kupu-kupu, dan kebanyakan pun kayak gitu. Dia cari aman karena menurutnya dia itu kayak kuliah hanya sekedar syarat untuk dunia kerja. ya benar banyak. Nah, tadi tuh kayak kita bandingin sama mahasiswa kura-kura. Kuliah tuh kayak jadi reputasinya dia. Kalau kuliahnya bagus ya besoknya bagus gitu. Kayak kalau mau kerjanya bagus ya kuliahnya harus bagus. Sedangkan untuk mahasiswa kupu-kupu tidak semua, namun kebanyakan yang teman-teman kita itu kuliah cari aman. Mau dapat IPK 2, kayak yang penting sarjana. Karena menurutnya dia kuliah cuman sebatas untuk mengisi syarat, dibutuhkan tenaga kerja dengan requirement persyaratan S1. Itu dia nyonteng itunya tuh, checklist itunya tuh. Itu. Kok lupa? Oke. Terus selanjutnya juga mahasiswa kupu-kupu itu cenderung lebih lambat menerima informasi dari kampus jika dibandingkan dengan mahasiswa kura-kura. Benar sih. Cuma kayak gini, misalnya kita ngomongin misalnya ada kampus Merdeka atau kampus Mengajar atau kampus apa lah. Itu belum lama itu muncul. Ada itu. Kita nggak ada grup kampus Merdeka, kampus apa, misalnya gitu, yang kita alamin. Yang dapat informasi awal ya mahasiswa kura-kura. Kenapa? Ya karena dia udah terbiasa tiap hari sama dosen, dikenal dosen. dari forum lah, dari forumnya tiap mereka. hari kayak mintain tanda tangan dosen. Jadi sekalian ngobrol. Ada ini nih, mau ikut enggak? Gitu. Nah kalau mahasiswa kupu-kupu ya jangan harap kayak gitu. Ya dia dapat informasinya kalau berteman dengan mahasiswa kura-kura. Iya, kalau berteman dan juga kalau ada inisiatif aja mau nanya ini. Cuman kan ya jarang lah. Cuma kan jarang. Kalau mahasiswa tadi kura-kura ya dapatnya informasi duluan. Makanya jangan heran kalau kita baru mulai, mahasiswa kura-kura tinggal berangkat. Ya. Gitu. Terus mahasiswa kupu-kupu yang saya alami dan melihat teman-teman semuanya, teman-teman saya yang tipikalnya mungkin mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, dia itu memiliki fokus untuk membangun soft skillnya, dan juga pengalaman kerja itu kayak menjadi sebuah faktor yang harus diambil dari luar perkuliahan untuk ngisi CV-nya itu. Ya benar sih, kalau menurut saya juga kebanyakan sih, karena kadang pemikiran orang gini nih. Kalau ini pemikiran saya ya, biasanya daripada gua ikut organisasi, lebih baik pengalaman kerja. Gua nyari pengalaman kerja yang udah bener-bener ada. Cari link di luar. Cari link di luar, karena kalau misalnya lu organisasi sama kerja itu beda. Dunia kerja beda kan. Organisasi sama dunia kerja itu beda. Jadi kayak menurut mereka nggak itu, semua ya tapi ya. Menurut itu, mereka pengalaman kerja itu lebih besar bobotnya daripada organisasi. Kayak gitu sih. Karena menurutku orang walaupun dia hanya sebatas karyawan 5 tahun daripada orang masuk baru setahun dia di atasnya, lebih senior yang karyawan. Iya. Gitu. Mahasiswa kupu-kupu. Nah, tapi kan itu privilege-nya dia. Kalau kita tadi bilang privilege-nya kura-kura, ya dia dapat berita duluan gitu-gitu. Terus dia akrab sama dosen, dimaklumi gitu-gitu. Jadi privilege-nya si dua faktor kupu-kupu dan kura-kura ini, dua jenis ini beda-beda ya kan. Kalau kura-kura di kampus, kupu-kupu ya di luar. Ya, makanya si kupu-kupu dia kan di kampusnya kalau perlu doang ngikutin belajar cari aman.
dia lebih banyak waktu di kosan atau di luar, yaitu yang mereka sempatkan gitu. Kayak misalnya kalaupun di kosan ya lihat YouTube belajar di channel Study Student ya biasanya kan ya. Biasanya aku Biasanya sering gitu. Biasanya gitu. Iya. Biasanya kan gitu. Makanya dia dapat soft skill-nya dari situ. Karena pun kalau kita ngikutin kuliah, anggaplah gini. Kita belajar programming, nge-game nih, bikin tugas game. Kita ngikutin belajar dari kampus doang bisa nggak nih game jadi? Nggak bisa. Tidak. Ya kalau pulang ya YouTube gitu. Nanya sama orang gitu. Ya makanya kan kuliah itu hanya sebagai wadah. Tapi kalau kamu pengen bener-bener bisa mikir, ngotak, belajarnya di luar. Karena pendidikan tidak harus selamanya ada di sebuah instansi, namun ada di semuanya, di luar pun ada. Belajar tuh medianya banyak. Yoi. Tapi kalau bersekolah ya harus di situ. Ya. Dan mahasiswa kupu-kupu biasanya backup tugas dari mahasiswa kura-kura. Nah, Karena dia kan sering. malah Iya kan? tuh. Ini beneran teman-teman, ini beneran. Simpen dulu Zat, karena kan si mahasiswa kupu-kupu dia kan lebih banyak waktu di rumah atau di kosan. Sedangkan mahasiswa dia ngikutin mata kuliah terus atau belajar di kampus terus. Sedangkan mahasiswa kura-kura dapat tugas, mungkin dia masuk tapi setelah itu rapat. Tugasnya deadline gak dikerjain, yang backup kupu-kupu. Jadi adalah simbiosis mutualismenya Gitu. Jadi jangan ini lebih baik nggak ada, ini lebih buruk. Enggak. Di kehidupan ini nggak ada yang semuanya baik, nggak ada yang semuanya buruk. Itu saling berkesinambungan ya teman-teman. Gitu. Ya. Dan mahasiswa kupu-kupu juga wajahnya jarang terpampang. Positif. Kecuali kepepet. Ya, kecuali kepepet. Enggak mesti kok. Kadang di kelas nih malah. Ini siapa? Kayak pernah masuk ini. Ini siapa ya kan? Biasanya kan. Ada juga kalau mahasiswa kura-kura, sekalinya dia effortnya bagus di kampus, satu muka kepasang di beberapa event, di beberapa media sosmed kepasang, event bahasa Inggris dipasang, kayak gedungnya, Iya. setara gedung, setara logo, apa-apa terpampang tuh aja dia. Kalau emang bener-bener effort gitu. Dan Iya, bener. kebanyakan juga mahasiswa kupu-kupu, ke poin berikutnya, kebanyakan mahasiswa kupu-kupu kalau nggak berangkat kuliah alasannya sakit. Kalau mahasiswa kura-kura Banyak. event pak, panitia pak, ikut ini pak. Mahasiswa kupu-kupu sakit pak, itu pun kalau nggak ada surat dokter. Iya, sakit. Terlambat pak, kesiangan, ketiduran. Ban saya pecah pak, tadi saya berangkat. Adik saya tadi sakit pak, belum makan. Tadi saya nyari nasi uduk dulu. Banyak teman-teman. Banyak. Kalau mau nyari lucunya tuh di kupu-kupu, masalah alasan. Banyak. Kesiangan pak, sama teman saya nginep. Ya, nah banyak teman-teman. Ya kan? Oke, jadi setelah tadi saya dan Richard sudah membahas mengenai mahasiswa kura-kura sama kupu-kupu. Kita masuk ke sesi berikutnya, Cat. Mulai membuat tujuan kuliahmu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura yang kita pilih atau yang teman-teman pilih itu nggak ada masalah, karena ya ujung-ujungnya kita nggak tahu kita nanti kerjanya apa, kemudian syarat dari pekerjaan bagaimana, dia butuh apa gitu-gitu, kita nggak tahu, hidup dimanapun kita nggak tahu. Jadi mau pilih mahasiswa kupu-kupu atau bangga memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu semacam saya, dan memilih dan bangga menjadi mahasiswa kura-kura, ya kita nggak tahu nanti yang lebih bagus itu pas di pekerjaan kita nanti atau di hidup kita nanti lebih baik mahasiswa kura-kura atau kupu-kupu gitu. Karena ya banyak juga mahasiswa kura-kura yang esok jadi orang bagus, dan nggak sedikit mahasiswa kupu-kupu ketika lulus dapat kehidupan yang lebih bagus. Jadi nggak masalah itu. Saya bangga dengan mahasiswa kura-kura, ya silahkan. Saya bangga menjadi mahasiswa kupu-kupu, ya silahkan. Cuman ya jangan merendahkan gitu. Kalau menurut saya sih kayak pilih aja salah satu ketika masuk kuliah. Saya mau jadi mahasiswa kupu-kupu nih. Buat teman-teman yang mau masuk kuliah karena ini semester akhir. Ya kan, semester akhir masuk kuliah.
nggak masalah, pilih aja salah satu. Mau jadi mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, yang penting jalanin gitu. Dan tidak merendahkan satu sisi. Ya nggak boleh, itu kalau menurut saya jangan sih. Gitu. Jangan saling merendahkan karena semuanya tuh tetap sama, cuma ya beda aja, beda jalan aja sih. Tetap berteman lah intinya. Atau mau dua-duanya boleh. Saya dua-duanya. Ini malah Saya dua-duanya. Saya kadang kuliah rapat, Ketua UKM. malah kadang males ngurusinya juga pulang. Sama, bisa dua-duanya, seimbang. Itu kalau kayak lu kan. Ya. Tapi Aku nggak full semua time. orang kayak gitu sih. Aku full time kupu-kupu nih. Gitu. Karena kan ya tadi masing-masing jenis mahasiswa, entah itu kunang-kunang, kuda-kuda, kura-kura gitu, itu punya privilege-nya sendiri gitu. Dia punya waktunya sendiri, membuat aktivitasnya bagaimana itu punya, dan resikonya pun ada gitu. Kayak tadi kalau mahasiswa kupu-kupu ya jangan harap dikenal dosen lebih jauh kecuali di absen. Richard aman, udah Richard. Tapi kan ada yang pinter juga gitu. Terus gini, aku setuju ada salah satu orang dan dia berkata satu kalimat, di kuliah itu yang penting bukan kuliahnya tapi circle-nya, pertemanannya. Iya benar. Gue setuju itu, karena sekeren apapun kita memperoleh reputasi, menurutku sekeren apapun kita memperoleh prestasi di kampus, reputasi bagus, dikenal dosen, jadi orang dengan IPK, jadi mahasiswa IPK-nya tinggi. Ya kalau circle-nya cuman misalnya kita satu UKM, dari awal sampai akhir gue cuman kenal lu. Ditambah juga dengan rasa udah puas diri, udah tinggi. Gue nggak perlu nih. Dia kalau kuliah terus pulang, alah gue dong di kuliah rapat. Iya. Yang penting circle-nya. Kita punya kawan ya kupu-kupu lah, ya kura-kura lah, punya dimensi lain pun. Iya, kalau mau gitu. adu mekanik antara dua-duanya pun pasti ada juga, nggak bisa, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, tetap bakal sama. Istilahnya kayak tadi si kura-kura circle-nya kampus nih, orang-orang kampus, tapi kupu-kupu circle-nya orang-orang luar. Kita nggak tahu kan, misal dia kerja kan, circle-nya orang-orang kerja, bos malah bisa jadi segala macamnya, ya kan, nggak bisa mau diadu juga. Ini ada satu cerita menarik nih. Kupu-kupu nih, ada salah satu teman yang tidak berkuliah, orangnya juga nggak kaya-kaya banget, standar lah gitu. Dia kerja, bosnya butuh karyawan, bosnya butuh dibantuin ini. Karena aing circle-nya lumayan, jadi ya orang kura-kura ditemenin lah, si ini temenin, semua ditemenin. Namaku diajuin ke bosnya. Jadi itu nggak boleh merendahkan satu sama lain. Tetap nggak boleh ya, karena ujung-ujungnya ya kita ketempa realita. Kita sekarang ngerasa optimis, kalau IPK gede gampang keterima kerja nih. Realitanya nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Ya bisa jadi IPK kesekian, pengalaman kerja duluan. Bisa jadi nggak butuh pengalaman kerja, yang penting di kampus organisasi bagus. Bisa aja. Dan mungkin gini, sebagian dari teman-teman semuanya, atau bahkan teman-teman semuanya, lu juga pernah denger temen kita punya ekspektasi tinggi tuh. Pasti adalah. Jadi, gue mau kuliah di sana, ngambil jurusan ini, di kampus juga mau gini. Setelah ini gue kesini, habis itu hidup bakal seperti ini. Optimis banget lah pokoknya. Tapi ya itu nggak salah ya. Itu nggak salah, boleh-boleh aja. Boleh aja kok kamu punya jadi orang yang ambis pun nggak masalah. Ya. Itu namanya ambis sih. Mahasiswa ambis. Itu ambis boleh sih. gitu. Boleh. Dia punya cita-cita, dia ngerangkai hidupnya. Habis kuliah gini, udah bakal jadi gini. Ya bodoh gitu. Amat. Yang penting ntar jangan nyalahin realita. Ya karena kita nggak tahu. Kita selama 3 tahun sudah berapa kawan kita yang mendeokan diri?
Ada baru semester 1 aja ada. Ada Semester 1. Ada yang semester 2 daftar kampus lain, jurusan lain, pindah jurusan. Ada kok. Banyak. Karena seoptimis apapun ya nanti realitanya bakal jalan. Misal nih kita punya studio kayak gini, misal nih. Walaupun ini kosan lu, gue mau produktif gini. Besok belum tentu tuh kayak gini lagi. Misalnya nggak ada duit, wah gini, ada gitu. Jadi realitanya tuh bakal nampar kita sendiri, kita mau bagaimana. Itu problemnya. Jadi jangan salahkan kalau realita tidak sejalan dengan plan. Ya boleh tadi ya boleh, nggak apa-apa, monggo dipersilahkan. Punya optimis, punya cita-cita, menurutku ya boleh punya harapan ke depan yang jauh gitu ya, mau jadi apa. Cuman yang ku pegang kayaknya mata manusia tuh cuman bisa lihat ini deh, sejarak ini, nggak bisa aja sampai sana tuh, nggak bisa sampai Paris kita lihat tuh. Tapi ya Tuhan tidak mungkin Tuhan tidak mungkin menjatuhkan sebuah impian umatnya, tidak. Kalau kamu berusaha terus ya pasti bisa, ya kan. Kalau kamu males-malesan ya. Ini nggak cuman kita ngomongin mahasiswa kura-kura ya, kupu-kupu pun gitu. Misalnya, nggak usah kuliah, yang penting kuliah belajar doang, ngisi absen. Gue keluar kenal sama orang ini, ntar gue diangkat, ya nggak gitu juga. Ya mungkin kita percaya sama teman, tapi teman belum tentu percaya sama kita. Iya. Gitu. Jadi kemungkinannya ada, nanti realitanya ada lah. Gitu. Dan alhamdulillah kita udah di situ ya. Udah. Sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Mungkin dulu kita pas waktu kuliah optimis nih bikin YouTube nih. Realitanya ya ada. Ya sama aja kayak contoh semester 1, semester 2, rajin nih. Kerjain tugas. Semester 3 saya mau ikut organisasi bla 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 bla. Semester 5 males. Ada pasti itu ada. Namanya manusia ya kan. Ada titik rendahnya, titik tertinggi. Orang robot transformer aja ada loh. Nah, kita masih di konteks itu. Gampangnya gini. Misal kita punya harapan jauh ke depan nih, mata kita ngelihatnya ke depan jauh. Kita mau jadi manajer Gojek misal. Kita punya plan ke sana, tinggal kita gimana mau ke sana. Oke, berarti optimis nih. Kuliah, belajar ini, belajar itu dengan tujuan searah tuh. Dengan tujuan searah, tujuannya mau ke manajer Gojek. Tanpa mempelajari hal-hal lain. Jadi dia cuma ngikutin jalan map aja tuh. Ya, Google Map lah, walaupun dia nggak peduli ada jalan pintas, nggak ada jalan pintas, tetap satu arah dia, satu. Jadi dia nggak mengerjakan hal lain gitu. Tapi kalau menurut aku nih orang-orang yang begini, karena gini tuh, berapa banyak orang yang pengen jadi manajer Gojek? Banyak banget dong, pasti dong. Siapa sih yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Yang punya tujuan ke sana yang jauh tuh banyak banget. Dan berapa orang yang nanti ujung-ujungnya ngisi manajer tuh? Cuma satu. Nama manajer satu. Bukan kita menciutkan, bukan kita yang menciutkan nyali, enggak. Emang bersaing itu boleh. Tapi coba kita hitung-hitungan persentasenya. Kemungkinan kita berhasil dan kemungkinan kita meleset jauh yang meleset. Makanya teman-teman, kalau hidup jangan satu arah. Makanya harus punya plan B. Makanya kan kita hidup itu nggak semata-mata harus punya satu rencana aja. Iya kan? Iya. Orang perang aja, orang maling aja pasti punya rencana banyak. Kalau kita ketangkep nih, kita harus jalani rencana B. Kalau kita nih ternyata udah mau ketangkep lagi nih, udah ketangkep nih, rencana C kita jalanin. Nah, pasti ada banyak rencana tuh di bawah-bawah. Makanya gitu, setiap orang tuh harus punya rencana yang banyak. Kalau misalnya kita gagal, kita harus gimana? Kan ada rencana lainnya gitu loh. Jangan satu aja. Kita awal kuliah tuh kayaknya mikir orang tua kita ekonominya aman-aman aja tuh. Aman. 1 semester aman. Uang kos lancar gitu-gitu.
semester 5 pandemi. Wow, Parah sih. plan B dibutuhkan. Plan B. Tapi aku ada kok plan B-nya. Plan B saya dapat beasiswa. Jadi kalau kita mau ngejar sesuatu, itu kita harus ngelihat dari orang yang udah pernah mengalami yang ngejar sesuatu itu gagal nih misalnya. Mungkin itu kita harus lihat adalah hal yang sering dikatakan orang-orang, "Le, jangan punya mimpi tinggi-tinggi dah. Ntar jatuh sakit." Iya. Tapi kan kita bisa nge-counter itu loh. Maksudnya nge-counter tuh kita bisa Tapi ya kalau jatuh melawan. sakit bener tuh. Ekspektasi nggak sesuai dengan plan kita. Wah, sakit. Nah makanya kan, tapi kan kita juga kayak misalnya kamu kenapa kok gagal? Nah kita harus cari tahu juga. Oh saya gagal gara-gara ini. Kamu pelajarin biar kamu nggak seperti dia. Seperti itu teman-teman. Pentingnya plan B itu gini. Banyak yang mengartikan, banyak yang mengartikan kalau mimpi tinggi boleh kalau jatuh di antara bintang-bintang. Itu dia. Tapi bintang-bintang itu menurutku ada link-link yang udah kita dapet. Nah itu loh. Misal kita mau ke Paris, nggak usah di satu jalan itu aja, belok mampir warung, nemuin temen. Nanti pas kita nggak sampai Paris, kita pulang, temen kita, "Oi, dari mana?" Ngasih makan. Nah itu tuh bintang-bintang tuh itu. Ya seperti Ya itu. kalau kita cuman fokus di jalan gitu, kita bodo amat sama ini. Ya kalau jatuh ya kita pulang ya sampai rumah lagi. Iya. Bintang-bintang tuh itu. Kecuali kalau yang berduit ya. Dan jujur kita berdua pun sebenarnya punya harapan. Gitu, punya Iya cita-cita. Ya, lu pengen gini, lu pengen gini. Nah, cuma itu Nggak kan jelas sampai sekarang. masih ke apa ya namanya? Masih ke pendem sebenarnya. Kita jalanin apa yang ada di depan mata aja dulu. Iya. Yang kita pinginin tuh, yang cita-cita kita, itu kita kesampingin tapi nggak dilupain. Malah kalau saya sampai sekarang ngerasa kayak udah nggak ada cita-cita. Maksudnya udah nggak punya cita-cita saya ini. Udah saya tuh nggak ada yang dikejar lagi sekarang. Maksudnya kita nggak tahu loh. Kita besok ngajar ini, nggak taunya besok ngajar apa lagi. Kita nggak ngerti. Tapi nggak kita ngerti. punya satu hal yang itu masih dipendam dan terus dipertahankan. Kalaupun nanti ketemunya ini bisa tercapai, ya alhamdulillah. Tapi saya nggak ada sih yang dipendam. Nggak ada. Karena Di sini lu nggak ceritain. udah bingung. Oke. Udah bingung loh teman-teman. Karena tadi punya mungkin punya harapan ini kepentok realita. Iya itu. Tapi nggak menutup kemungkinan buat kita kayak kita ada nih yang lagi kita kerjain nih, kita fokusin gitu. Pasti ada dong. Tapi kita harus punya rencana yang lain. Kalau ini nggak ini, Nah, gitu. itulah kehidupan lah. Semakin Anda besar, semakin Anda jadi bodoh. Ya mau itu tercapai atau enggak itu nanti lah. Cuman Ya. menurutku gini dah. Orang tuh kan ke atas atau jadi apa mengejar hal yang jauh, dia fokusnya ke yang jauh. Kalau menurutku ya mending kayak karyawan dulu. Ntar kalau performa bagus ya naik. Nah ya itulah jenjang Jadi karir naik. itu namanya. Menurutku karena aku juga sadar ekonomi nggak seberapa dan gitu-gitulah. Kuliah juga cuman kupu-kupu kan. Iya. Temen juga cuman itu-itu. Ya memang. Jadi lebih baik kayak akrab sama temen. Siapa tahu dia nanti bantu gitu. Nggak peduli Iya. kura-kura, kupu-kupu, kunang-kunang, kuda-kuda bodoh. Nggak usah. Temenin. Itu tinggalin dulu. Siapa tahu kita dibantu sama orang itu. Siapa tahu ditarik. Atau siapa tahu nama kita disetorin sama orang yang dikenal sama temennya kita gitu. Nah, ini ibarat tangga lah. Tangga. Anak tangga kamu pasti naik tangga awal dulu kan, nggak mungkin langsung melangkah ke depan. Nah gitu loh teman-teman. Kalaupun misalnya kita langsung bisa ke atas, itu pun dipakein helikopter. Iya, benar. Tapi kita nggak tahu cara turunnya. Iya. Turunnya bukan melangkah. Sedangkan orang yang mulai dari bawah langkah. Dia tahu karena dia udah naik langkah demi langkah. Turunnya pun langkah demi langkah. Nah, jadi iya Bisa di-handle tuh. Jadi sewaktu-waktu nih, misal nih teman-teman nih, kamu tiba-tiba kamu dari orang susah nih, maaf yang ngomong ya. Terus kamu tiba-tiba jadi orang kaya, ya kan? Pas udah jadi orang kaya, tiba-tiba kamu jatuh. Jadi kamu udah tahu, oh berarti saya harus mulai seperti ini lagi.
Beda sama Dia orang nggak udah kaget ngelangkah dulu nih, yang naik helikopter tadi, dia turun sakit dah tuh. Ntar dia jatuh, dia bingung mau kemana lagi. Karena Sedangkan nggak ada helikopter lagi. helikopter itu udah nggak Nggak ada. ada. Istilahnya helikopter itu cuma 1 biji lah. Makanya mimpi cerita harapan atau apa ya itu boleh. Teman-teman, Hah? percaya proses. Nggak percaya proses. Sumpah, ini nggak bohong, ini bukan apa ya, tapi kita semua tuh sebagai manusia harus percaya sama proses sih. Sumpah, saya nggak bohong. Percaya sama proses. Anjir hidup apa? Hei, main bola aja dulu kita kecil, percaya dengan proses tuh. Cara nendang gimana, ini nendang gimana. Terus ntar kalau udah lama-lama jadi jago. Nah, percaya proses, jangan pernah nggak percaya proses. Orang bodoh yang nggak percaya proses. Makanya jangan mau instan. Itu gampang kok, ada orang dalam. Lanjut. Boleh punya mimpi, harapan, cita-cita, jalan yang jauh, boleh. Cuman realitanya jangan kesampingkan. Misal, ini kalau kita kan lahir dari desa ya. Desa itu lebih akrab sama gotong royong. Kita enak sama desa. Yang sorry to say, nggak keren, nggak ada tempat nongkrong apapun, nggak ada. Misalnya gitu. Terus kita pengen jadi orang kaya hidup di kota. Misalnya gitu. Ya menurut gua lebih baik lu cari ilmu di kota, lu terapin di desa pelan-pelan. Iya. Lu akrabin realitanya. Sekeren-kerennya kita di luar. Kalau kita ngakrapin desa, kita nggak menyengajakan untuk downgrade dikit, ngakrapin orang-orang itu, kita cuman dianggap sebatang lidi tak ada arti. Itu kayaknya kita harus ke bawah dulu ngakrapin ini. Ya itu ke bawah dulu, teman-teman. Itu pentingnya circle menurutku ya. Jadi tadi kuliah tuh yang penting bukan mata kuliahnya tapi circle-nya. Betul. Dengan itu kita bisa menghargai perbedaan, apapun ketersinggungan tidak ada lagi. Oke. Jadi kalaupun mau memilih circle yang mana, gue mahasiswa kura-kura, ya circle-nya harus kura-kura. Enggak. Bebas. Yang penting mau kamu yang mana. punya tujuan, kamu kuliah Ya. itu mau apa? Ya. Dan itu pun tergantung juga kayak tujuan kuliah kita nanti mau dibawa kemana. Ya. Ya. Jadi tujuan kuliahnya mau kemana, memilih circle mana yang utama, tapi semuanya tetap circle, tetap temen. Tapi lebih yang diutamakan mana nih temen yang bisa diajak serius misalnya. Makanya kalau udah Bisa kuliah, ngebantu tujuan kuliah gua nih gitu. kalau udah kuliah cari temen yang emang ada manfaatnya, ya. Walaupun ya orang segoblok apapun juga manfaatnya ada. Ada. Tapi yang balik lagi, yang tahu latar belakang kita ya kita, yang tahu ekonomi kita, yang tahu masalah kita, yang tahu kita pun kita. Jadi lu mau milih temen yang mau gimana pun ya lu. Iya. Dan jangan salahin temen kalau misalnya lu jadi goblok. Iya, Karena lu yang benar-benar. milih itu. Iya. Gitu. Benar. Udah, itu Udah. perbincangan tentang memilih kuliah yang kita memilih tujuan kuliah yang kita perbandingkan atau disampingkan dengan realita hidup yang sangat mantap ini. Ya. Terus kayak lu tipe yang mana bang? Lu tipe yang mana bang? Mahasiswa yang mana? Kalau saya ya jelas mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ya cuman tadi tidak menutup respect dengan mahasiswa yang punya pendapat lain, punya tujuan kuliahnya lain gitu. Karena ya balik lagi, temen itu punya tipenya masing-masing. Iya. Dan kawan saya pun begitu. Ada yang kura-kura kupu-kupu punya tujuannya masing-masing. Cara berbaik diri, berbaik hati masing-masing. Lagian juga gini, kalau kita mahasiswa kupu-kupu nih, aku kupu-kupu. Telat info kampus Merdeka, program magang dan lain sebagainya. Nanyanya sama siapa? Kura-kura. Iya. Karena kura-kura tahu, semua tahu. Semua tahu. Karena dia pasti tahu. PKL pun ini kalau nggak ada temen mahasiswa kura-kura ya nggak bisa kebantu, kayak infonya telat gitu. Dia udah tinggal berangkat, aku belum dapet info nih. Gitu. Jadi ya kupu-kupu bertemanlah dengan siapapun, kura-kura pun begitu.
saling respect, saling menghargai, karena kita pun jauh berbeda, agamanya beda, tempatnya beda, tapi ya ini jadinya. Dan mereka pun juga butuh jawaban tugas dari aing yang kupu-kupu. Ya intinya yang kura-kura dong. Ya, Yang kura-kura. kura-kura butuh kupu-kupu. Gitu. Kalau aku kurapu, teman. Ya, lu yang mana aja? Pengalaman sama kurapu. Kura-kura kupu-kupu, ya kan? Tapi kalau menurut saya kura-kura juga ada manfaatnya bagi saya. Saya jadi ketua UKM, ada privilege-nya juga, dapat Beasiswa. CV, dapat beasiswa. Kupu-kupu, oke. Tapi dengan kupu-kupu saya, ya banyaklah Temenan semuanya. semuanya. Dari yang pemabok sampai yang apapun bodo amat. Tapi ingat, prinsip diri harus dijaga. Kita mau kemana? Saya bisa ngedesain apa ya saya belajar di kampus. No. Sip ya, jadi itu pembahasan yang bisa kami lakukan, saya dan Richard lakukan. Untuk tadi kita udah bahas tentang mahasiswa kupu-kupu kura-kura. Terus kita sandingkan dengan realita Kita kami masing-masing. di bagian sesi memilih tujuan kuliahmu. Ya bawa aja, bodo amat mau dibawa kemana tuh kuliah. Mau mikir kuliah penting, kuliah nggak penting, terserah. Kan yang tanggung jawab ya situ-situ sendiri gitu, teman-teman sendiri. Tetap ya, kita nggak mematok kamu juga harus kuliah, nggak harus. Sip. Jadi itu aja untuk video kali ini. Ambil yang baik-baik, kalau nggak ada yang baik buruk semua ya jangan diambil gitu. Saya Nisa Briansyah pamit, kita mau lewat, Richard juga pamit. Kami ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits. Kereta angin.